Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan juga nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga dapat menghadiri kajian pada sore hari ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustaz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala selaku pemateri kajian sore hari ini, telah meluangkan waktunya memberikan ilmu kepada kita semuanya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih pula kepada pengurus Takmir Masjid At-Takhobar Telkom Ketintang atas tempat dan juga fasilitas yang diberikan untuk kajian pada sore hari ini. Kepada seluruh panitia atas kerjasamanya menyelenggarakan kajian pada sore hari ini, dan seluruh hadirin kajian yang dirahmati Allah SWT, semoga kedatangan kita pada kajian sore hari ini dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah SWT, sebagaimana kita menginginkan setiap detik kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Tapi sebelumnya, kajian sore hari ini diadakan oleh KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Korwil Surabaya khususnya. Mungkin sebelumnya kami jelaskan sedikit mungkin tentang KPMI. Ini Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia ini kita dapati mungkin sebagian dari kaum muslimin ada yang masih berprofesi atau berstatus sebagai mahasiswa, atau mungkin pegawai karyawan suatu perusahaan atau instansi yang mungkin memiliki keinginan untuk berwirausaha, tapi mungkin belum ada pengalaman, belum ada ilmu, belum tahu bagaimana memulainya, bagaimana caranya, atau mungkin jatuh bangun di dunia usaha seperti apa. Tapi di sisi lain ada di antara kaum muslimin pula yang ternyata sudah mungkin lebih dahulu memulai usahanya, memulai bisnisnya, sehingga mungkin sudah sukses. Walaupun sukses juga relatif, paling tidak mungkin sudah stabil usahanya, sudah memiliki beberapa karyawan. Sehingga KPMI ingin berharap bisa menjadi wadah mempertemukan, mensinergikan di antara keduanya, sehingga yang mungkin sudah lebih dahulu menjalankan usaha bisa sharing, bisa berbagi ilmu, tips-tips, pengalaman mengenai bagaimana memulai usaha, bagaimana untuk mengembangkan usaha. Seperti yang beberapa hari lalu diadakan KPMI, kita ada workshop yang pematerinya adalah Pak Bagus. Beliau adalah praktisi ekspor. Beliau bersharing, bercerita bagaimana pengalaman beliau lebih dari 15 tahun merintis bisnis ekspor. Juga beberapa bulan yang lalu kita adakan dengan Pak Nur Samsu, juga mengenai ekspor dan sebagainya. Intinya kita KPMI membuka lebar pintu bagi kaum muslimin yang ingin bersama-sama sharing, belajar bersama mengenai bisnis, sehingga diharapkan kedepannya akan tercipta perekonomian umat muslimin yang kuat, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. Kemudian juga KPMI mengadakan kajian-kajian fikih muamalah maliyah dan juga kajian-kajian tematik seperti sore hari ini diharapkan. Jadi kami berharap kaum muslimin tidak hanya kuat bisnisnya, sukses bisnisnya, tapi juga benar bisnisnya sesuai dengan syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga usahanya berkah. Dan seperti kita sebagai umat muslim, orang-orang yang beriman, tentu tidak ingin ada sedikit pun dari harta kita yang ada di dalamnya sedikit saja harta yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa fillah wa bidin rahimani wa rahimakumullah. Kajian pada hari ini judulnya adalah Aku Ingin Kaya.
Ya Masya Allah, banyak yang pengen kaya ternyata. Mungkin lain kali, lain waktu bisa kita adakan kajian aku ingin miskin yang datang sebanyak ini atau enggak. Insya Allah akan disampaikan pemateri adalah Dr. Syafiq Riza Basalama. Habibullah Ta'ala, beliau adalah dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Beliau adalah pemateri juga di Roja TV dan Insan TV dan TV-TV dakwah lainnya. Insya Allah materi akan disampaikan sampai pukul 16.45. Selanjutnya akan disambung dengan sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit. Jadi untuk para hadirin, kalau sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan silakan menulis di kertas. Nanti akan dikumpulkan ke depan. Untuk akhwat juga silakan ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan pada nanti panitia untuk dipilih pertanyaannya. Kami himbau juga sebelumnya agar mematikan handphone, mematikan alat komunikasi terlebih dahulu supaya lebih khusyuk dalam kajiannya. Juga kami himbau juga agar tidak memasukkan makanan ke dalam masjid supaya masjid tetap bersih selepas kita kajian. Kemudian pengumuman juga, kalau nanti insya Allah tanggal 11 Oktober kita akan mengadakan kajian lanjutan harta haram muamalah transaksi kontemporer. Itu bedah buku dari Ustadz Erwandi, buka buku dari Ustadz Erwandi yang judulnya Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang akan diasuh oleh Ustadz Ma'ruf Russalam Habibullah Ta'ala, yang sudah dilaksanakan 4 kali pertemuan. Jadi pertemuan besok adalah pertemuan yang kelima, pertemuan terakhir. Insya Allah tanggal 11 Oktober. Kemudian tanggal 18 Oktober KPMI Surabaya akan mengadakan yang 11 Oktober tadi untuk umum berupa kajian. Kemudian yang tanggal 18 Oktober akan ada kelas muamalah. Jadi bukan kajian. Kelas muamalah ini terbatas hanya untuk 50 orang, yaitu kelas muamalah maliyah. Di sana akan mempelajari mengenai akad, bagaimana akad jual beli, bagaimana bersirkah dan sebagainya, yang akan diasuh oleh Ustadz Ami Nurbaid Habibullah Ta'ala, pengasuh konsultasi syariah, UV-TV dan sebagainya. Insya Allah akan diadakan tanggal 17 dan 18 Oktober, terbatas untuk 50 orang, khusus ikhwan, khusus laki-laki, khusus bapak-bapak. Jadi silakan yang berminat segera mendaftar karena hanya terbatas 50 orang. Mungkin nanti info selanjutnya bisa ditanyakan kepada panitia. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena Al-Ustaz juga sudah datang, kami persilakan kepada Al-Ustaz. Ini buat apaan? Rekam, ada yang rekam. Ini pakainya. Ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya anak pakai ini aja. Alhamdulillah alladzi waffaqana li ta'atihi wa hadana ila sabili rusydi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa taat dan patuh kepadanya. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menunjukkan bagi kita jalan-jalan menuju hidayahnya. Kita tak pernah berhenti memohon kepada Ilahi. Pada setiap hari di sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, kepada hamba-hambamu ini jalan yang lurus, yaitu jalan Islam yang Allah ridhai,
Dan kita memang tidak boleh pernah berhenti berdoa memohon hidayah. Apalagi di zaman yang penuh dengan fitnah, di masa yang penuh dengan godaan, yang terkadang seorang hamba rela menjual agamanya demi sedikit kekayaan dunia yang harus diraihnya. Sebagian rela mengorbankan kehormatannya demi merasakan sebentar dari kenikmatan dunia ini. Maka ihdinas siratal mustaqim harus benar-benar kita hayati tatkala kita membacanya, dengan harapan Allah Jalla Jalaluhu memberikan bimbingan kepada kita kepada jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibikal mustafa wa nabiyyikal mujtaba nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga Nabi kita, untuk istri-istri Nabi kita yang mereka adalah ibunda kita, yang kita seyogyanya sebagai umat Islam yang mengakui istri-istri Nabi sebagai ibundanya, maka paling tidak kita kenal dengan nama mereka. Siapa yang tahu sama istri-istri Rasulullah SAW? Saya minta 7, ini ada hadiahnya, 7 aja, nggak banyak-banyak, tapi urut 1, 2, 3. Urut 1, 2, 3 nya urut. Nah, fadhal. Khadijah. Sofia. Wah, dari awal ke akhir. Urut. Khadijah. Terus Ummu Salamah. Enggak, lewat. Siapa yang enggak urut? Antum. Khadijah. Saudah. Aisyah. Masya Allah. Kasih itu yang urut. Masya Allah. Itu yang 3 itu urut, sisanya Ummu Salamah ya. Karena Rasulullah SAW awal menikah dengan Khadijah, Khadijah meninggal, beliau menikahi Saudah binti Zam'ah, baru setelah itu menikahi Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an azwajin Nabi jami'an. Dan semoga salawat itu bersambung untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tahu putra-putri Nabi urut? Ya, dulu kan pertanyaannya namanya doang, sekarang minta yang urut. Fadhal, ini situ. Al-Qasim. Terus habis Al-Qasim siapa? Ibrahim. Ibrahim terakhir. Abdullah, enggak apa-apa lah Abdullah. Terus Zainab, Fatimah, Ruqayyah, Ummu Kalthum. Itu muter-muter. Kirimlah ke belakang betul. Nah, yang pertama betul Al-Qasim ya, kunyahnya Nabi kita Abul Qasim. Setelah itu Zainab, habis Zainab Ruqayyah, habis Ruqayyah Ummu Kalthum, habis Ummu Kalthum baru Fatimah. Fatimah itu putri Nabi paling kecil, Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah itu Abdullah, kalau benar ada yang namanya Abdullah disebutkan para ulama. Dan yang terakhir adalah Ibrahim, putra Nabi kita alaihi assalatu wassalam. Dan semoga selalu bersambung untuk seluruh sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Tanggal berapa hari ini? 6. Tanggal berapa? 6 Tanggal 6. Tanggal 5 gitu. Kan belum terbenam matahari. Iya, kita masih tanggal 5 nih. Ingat, kita masih punya 5 hari. Punya 5 hari di antara hari terbaik dunia ini. Di antara masa Allah berbagi pahala, Allah berbagi kebaikan bagi umat manusia, tinggal 5 hari. Yang sebagian umat manusia
mensia-siakan 10 hari yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya tuh lebih Allah cintai daripada beramal soleh sepanjang tahun. Makanya sebagian ulama mengatakan tuh beramal 10 hari ini lebih afdal daripada 10 akhir Ramadan secara kumulatif. Tapi secara perharinya di situ ada Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Tapi secara kumulatif 10 hari ini lebih baik. Namun ternyata kalau kita lihat umat manusia, umat Islam di 10 hari ini kayaknya gak ada yang berubah. Gitu-gitu aja. Mungkin perubahan yang kita lihat di sana, di Mekah, kita melihat bagaimana Allah ya, lautan manusia. Mereka mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Saudara-saudara kita kemarin dapat peruntuhan keren. Anak nggak tahu bahasa Arabnya itu rafi'ah. Kita keren itu bahasa Inggris. Nah kasih tahu antum rafi'ah. Kejatuhan rafi'ah itu, kejatuhan itu masya Allah. Sebagian orang mencela, sebagian orang malah menuduh yang macam-macam. Tapi ada sebagian orang yang saya baca beritanya, dia tuh mau dikasih ganti karena terluka, karena apa? Dia mau dikasih ganti 500.000 real. Apa kata dia? Aku datang dari negeriku ke sini untuk Allah Jalla Jalaluhu, kata dia. Aku mau ambil pahalaku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak mau terima. Subhanallah. Dan kita tahu bagaimana mulianya orang yang mati dalam kondisi berihram. Dalam kondisi dia lagi tawaf, istirahat, kejatuhan rafi'ah tadi, mati. Subhanallah, yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka keluar dari kuburnya menuju ke padang mahsyar dalam kondisi telanjang. Nanti akan ada manusia-manusia yang dikumpulkan dengan bertalbiyah. Dia orang-orang pada menunduk ketakutan. Dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Subhanallah. Satu kemuliaan yang Allah berikan kepada hamba-hamba. Maka kita berdoa semoga kalau kita nggak bisa berangkat haji tahun ini, semoga tahun depan kita bisa bergabung dengan umat manusia dari seluruh penjuru dunia untuk datang ke tempat itu. Tapi kita yang di sini nih, yang nggak bisa berangkat ke sono, tolong dimanfaatkan nih 10 hari ini untuk amal soleh, untuk zikir, ngaji, sedekah, puasa. Pas apalagi nanti puasa Arafahnya, pas hari apanya? Hari rayanya. Subhanallah. Antum tahu dengan yang namanya Hakim ibn Hizam ibn Khuwailid? Siapa yang kenal sama dia? Anak kasih hadiah. Bayangkan, kenal aja dikasih hadiah. Siapa yang kenal dengan Hakim bin Hizam bin Khuwailid? Dia itu keponakannya Khadijah. Masya Allah, beliau bisa jawab, kasih hadiah. Khuwailid itu namanya bapaknya Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, ini keponakannya Khadijah. Hakim bin Hizam bin Khuwailid ini disebutkan dia itu 60 tahun hidup sebelum masuk Islam. Kemudian 60 tahun kemudian hidup dalam agama Islam. Jadi umurnya 120 tahun. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan bahwasanya dia itu termasuk yang dilahirkan di dalam Ka'bah. Kita tahulah dulu orang kafir tuh di dalam Ka'bah tuh macam-macam isinya. Orang lahirkan dalam Ka'bah, bayangkan. Isinya patung, isinya apa segala macam tuh isinya di sini. Mereka gambar macam-macam di dalam Ka'bah itu. Hakim bin Hizam ketika masuk Islam, sebelum dia masuk Islam, dia tuh orang yang dermawan, orang kaya, dermawan banget. Dia potong kurban banyak sekali, dia bagikan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang kafir pada waktu itu. Ketika dia masuk Islam, masya Allah, Imam Adz-Dzahabi menyebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala,
bahwa dia membawa 100 budak ke padang Arafah. Dia membawa 100 onta. Di riwayat lain 100 sapi dan 100 kambing dia bawa ke padang Arafah. Belum hari kurban, hari Arafah itu. Hari ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya yang datang ke padang Arafah itu. Ketika waktu wukuf dimulai, hati membebaskan tuh budak dengan harapan satu, ya Allah, kau bebaskan aku dari api neraka. Tuh onta yang jumlahnya 100 ekor dipotong semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sapinya, kambingnya seperti itu. Kita kadang kalau mau korban cari yang paling kecil. Tanya paling murah berapa nih harganya gitu. 2,5 juta. Nggak ada yang 1,5 juta. Ada Pak, ya nggak apa-apa lah, saya subhanallah. Tapi ketika mau beli sesuatu yang lainnya, dia cari yang paling bagus. Kalau dia mau beli mobil, dia cari yang paling bagus. Dia mau beli motor, cari yang paling bagus. Tapi kalau untuk Allah Jalla Jalaluh, dia cari yang paling jelek. Dia cari yang paling murah. Nggak pantas jemaah. Kita bicara mau jadi orang kaya nih kita nih. Tapi kita takut mau kaya. Kita takut kadang kala mau niat jadi orang kaya aja takut. Tuh orang kaya itu kayak Hakim bin Hizam tuh. 100 ekor onta dia potong semuanya untuk siapa? Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyarul muslimin, usahakan kita nih yang punya rizki, beli kurban. Yang bisa kambing, yang bisa sapi, bisa kambing 10. Bisa kambing 100. Untuk siapa? Buat kita, buat Allah Jalla Jalaluh. Dan kita butuh agar Allah membebaskan kita dari api neraka. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Apa tema kita sore ini? Aku ingin kaya. Saya mau kasih hadiah buat yang tidak ingin kaya. Nah, foto. Yang tidak ingin kaya, nak kasih hadiah. Masya Allah, nggak ingin kaya, foto nak kasih. Tapi kok datang ke sini? Judulnya tuh aku ingin kaya. Jadi yang datang ke sini tuh seharusnya ingin kaya gitu kan? Baik, nggak apa-apa. Ana izin minum dulu ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, halal tuh. Sudah menjadi fitrah manusia, menjadi tabiat yang tertanam di dalam diri dan jiwanya. Cinta kepada harta, cinta dengan kekayaan yang melimpah ruah, cinta dengan rumah yang mewah, mobil yang wah, perusahaan yang megah. Itu udah biasa. Jadi tidak aneh, bahkan itu suatu kewajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran ayat 14, Allah mengatakan, Zuyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Jalla Jalaluhu, telah dicintakan, diindahkan kepada manusia di jiwa dia itu mencintai syahwat-syahwat. Udah seperti itu. Suka sama wanita, itu fitrah. Jadi kalau ada lelaki nggak suka sama wanita, berarti dia nggak sehat. Nah, nggak sehat. Fitrahnya kok harus senang sama perempuan. Itu fitrah manusia yang benar. Kemudian wal banin, cinta kepada anak. Siapapun orangnya, sampai orang kafir pun yang nggak kepingin punya anak, dia cinta sama anak. Di sebagian negeri kita lihat ada orang-orang suami istri yang nggak mau punya anak. Kenapa? Kata istrinya, enak banget aku punya anak. Aku yang hamil, aku yang capek. Kau sedih nggak seperti itu? Enggak. Kita nggak perlu punya anak, tapi kita ambil anak. Dia masih mau karena dia butuh. Perempuan itu butuh dengan yang memanggilnya Ummah, Ummi. Dia butuh. Itu sudah fitrah dia.
Bahkan Allah menetapkan al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah zina, adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka kita cinta sama anak. Bahkan sebagian orang dia siap mengeluarkan uang ratusan juta demi untuk punya anak. Berobat ke dokter sana, berobat ke dokter sini, berangkat ke luar negeri demi untuk punya anak. Terus ada orang yang dikasih anak disuruh akikah. Akikah kambing 2 juta, 3 juta. Masya Allah, pelitnya. Kalau mau kasih anak sama Allah, kau akan keluarkan puluhan juta demi punya anak. Tapi kenapa ketika Allah memberikan anak kepadamu, kita nggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Akikah potong. Wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah. Dan dicintakan kepada manusia itu harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas, perak, masya Allah. Antum senang nggak kalau lagi dapat duit terus ngitung ya? Dapat 1 juta, hitung lagi, masya Allah. Kemudian antum tumpuk. Kayaknya nggak ada orang yang nyaruh duit dilemparin gitu. Dapat duit lempar, enggak, dia mesti dia tunggu. Ketika dia buka berangkas besinya, dia lihat, masya Allah, kata dia tuh, tumpukan duitnya. Itu manusia. Makanya ketika antum ngambil dari ATM, nggak mungkin duitnya nggak bertumpuk. Antum keluar dari ATM, keluarnya satu-satu, enggak, mesti keluarnya bertumpuk. Itu dicintakan kepada manusia. Tumpukan itu kita senang. Minadz dzahabi wal fiddah, dari emas dan perak. Dulu duitnya dinar dan dirham. Kalau mau tanya hukum dinar dirham, tanya sama pengusaha muslim. Iya, emas, masya Allah. Itu dicintakan kepada manusia sudah wajar. Orang dari pagi sampai sore kepingin duitnya bertumpuk-tumpuk. Kemudian wal khailil musawwamah, dicintakan kepada dia khail. Khail itu kendaraan dulu. Kendaraan yang paling dicintai mereka adalah kuda. Sekarang sudah berubah. Tapi tetap orang itu cinta dengan kendaraan-kendaraan yang masya Allah. Dia beli mobil yang kalau tetangganya beli mobil harganya 1 miliar, anak mau beli yang harganya 1,5 miliar. Ketika parkir di depan rumahnya, masya Allah, parkir padahal nggak pernah dinaikin, tapi ada di depan rumahnya, udah seneng tuh orang tuh. Ada orang-orang kaya nggak bisa naik mobilnya, Pak. Ada mereka. Bahkan dia sudah sakit, dia punya 10 mobil. Siapa yang naikin mobilnya? Supirnya. Supir tiap hari ganti mobilnya. Iya Pak, kita hidup di dunia sementara. Kata supirnya, kita hidup di dunia sementara. Mumpung ada mobil punya majikan, ganti-ganti. Jadi majikannya nggak bisa naik. Cuma dia pagi hari diantar, dia lihat mobilnya, dimandikan, ya masya Allah. Senang, lihat aja senang. Itu udah dicintakan kepada manusia. Khailil musawwamah, cintakan kepada dia. Wal an'am, peternakan. Hewan-hewan ternak dia suka ketika dia berternak. Wal harth, pertanian. Orang kalau punya kebun durian, masya Allah, bisa lihat. Punya kebun apa lagi? Kebun sawit, kebun apa lah? Dia itu suka dengan namanya pertanian. Ketika dia lihat, apalagi melihatnya naik helikopter. Ini kebun anak, itu tahu dari ujung sana tuh sampai ujung sana tuh punya anak. Dicintakan seperti itu. Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dunia. Iya. Allah ingin kasih tahu tuh kesenangan dunia. Berapa lama kau hidup di dunia? Kesenangan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah mengingatkan kepada akhirat. Yang ada di sisi Allah tuh adalah lebih baik dari semua ini. Ma indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Yang ada di diri kalian akan sirna, akan habis semuanya. Wa ma 'indallahi baq. Yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi. Antum ketika masuk ke masjid naruh duit 100.000, yang tersisa di dompet antum cuma 5.000. Tuh, yang 100.000 itu yang kekal buat antum kan. Yang di dompet antum akan habis nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang kenapa berburu dunia?
Kenapa semua kepingin kaya? Kita belum bicara hukum kaya nih. Kita bicara kenapa orang ingin kaya. Oh, udah fitrah, Ustaz. Ya, udah fitrah. Tapi orang kepingin kaya itu karena ada di benak mereka. Mungkin anak salah, tolong diperbaiki. Bahwa kekayaan itu mendatangkan kebahagiaan. Kalau anak naik mobil kan lebih enak daripada naik motor. Kajian naik motor panas, susah. Bagi motornya kadang-kadang di starter berkali-kali nggak hidup, masya Allah. Tapi kalau anak punya mobil, anak bisa bawa teman-teman anak, wah pahala lebih besar, susah. Masya Allah. Betul. Rasulullah SAW tidak menafikan bahwa beberapa faktor dunia ini mendukung kebahagiaan kita. Kita bisa bahagia dengan beberapa faktor dunia itu, tapi tetap kebahagiaan itu letaknya di hati. Itu faktor luar. Jadi kita bicara ada faktor luar yang mendukung kebahagiaan seseorang sehingga orang kepingin kaya. Karena dia berpikir aku kalau kaya aku bahagia. Padahal belum tentu. Itu faktor luar. Orang umpamanya naik mobil, masya Allah, mobil harganya 5M. Belum tentu orang yang di dalamnya itu sehat. Belum tentu. Tahu-tahu keluar dari sana pakai tongkat, oh sakit ternyata dia. Betul. Mobilnya aja yang sehat. Mobilnya mewah. Ini luar nih. Kita bicara luar. Ada faktor pendukung luar kebahagiaan, ada. Rasulullah SAW mengatakan arba'un minas sa'adah. Ada 4 hal yang mendukung kebahagiaan. Iya. Yang pertama apa? Az-zawjatus salihah. Istri yang salihah. Masya Allah. Itu kayaknya faktor utama jemaah. Antum kalau punya mobil mewah, rumah mewah, ya, tapi istrinya nggak soleha, aduh nggak nyaman tuh hidup. Az-zawjatus salihah. Yang pertama. Yang kedua, al-baitul wasi'. Rumah yang luas, bukan rumah yang mewah. Nah, karena orang punya rumah mewah belum tentu bahagia. Bisa jadi di rumahnya dia ketakutan. Kata dia, ya Allah, ini perlu pasang CCTV. Ini CCTV-nya mati. Takut dia semuanya. Karena rumah mewah itu dinikmatin oleh siapa sih? Yang dari luar tuh dinikmatin oleh maling. Maling setiap lewat, ini nih bisa nih. Bisa dia. Tapi dia di dalam rumahnya, apa dia bisa menikmatin dari luar? Ketika dia di luar, nanti di surga tuh Allah akan sediakan ghurafun yura zahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha. Ada kamar-kamar yang bisa dilihat dari luar dalam. Kita di dalam bisa menikmati keindahan luarnya rumah kita. Dari luar kita kelihatan dari dalamnya, masya Allah indahnya itu subhanallah. Nabi tidak mengatakan rumah yang mewah, tapi mengatakan sallallahu alaihi wasallam rumah yang luas. Karena terus terang kita walaupun hati berbahagia, tapi kalau rumahnya sempit, rumahnya apa RSSSS apa, rumah sangat sempit sekali sampai susah selonjoran, itu berat. Datang mertua mau ditaruh di mana mertua ini? Betul. Itu akan mengurangi sedikit kebahagiaan kita. Faktor luar kita bicarakannya. Ketika umpamanya kita masak sekamar mau sama mertua, Ustaz, kan nggak enak kata dia. Betul. Tapi ketika punya rumah yang luas, dalam artian ada tamu yang perempuan bisa masuk lewat pintu perempuan, yang laki lewat pintu laki, yang mau ke kamar mandi, ada orang luar kota mau nginep, ada tempat nginepnya, masya Allah. Walaupun beralaskan tanah rumahnya, tapi luas. Muncul sekarang generasi manusia-manusia minimalis. Dia maunya rumah minimalis. Jangan cari rumah yang luas, walaupun di pinggiran. Antum kalau beli rumah di desa, masya Allah, antum bisa beli rumah di sini nih, mungkin cuma 100, di desa bisa dapat 1 hektar. Bisa bayangkan rumah antum 1 hektar, masya Allah. Al-baitul wasi', itu termasuk kebahagiaan. Kemudian yang ketiga, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Dalam riwayat lain, al-markabus salih, kendaraan yang baik. Ingat, bukan yang mahal, bukan.
Karena bisa jadi kendaraan yang mahal itu ternyata tidak baik buat hati kita. Banyak orang mobilnya mewah, mau cari parkir susah. Orang beli motor baru, gres, parkir di supermarket, masuk supermarket, matanya itu di luar terus, lihat barang. Ya Allah, nggak bahagia dia punya motor tuh. Lebih baik beli sepeda. Sepeda pun seperti itu. Ada orang beli sepeda yang lebih puluhan juta. Dia taruh, mau bayar kasir, nggak ngeliat ke kasirnya dia. Iya. Nah, lihat ada yang deket-deket sepeda dia. Subhanallah. Kadang kala orang kalau beli mobil yang mewah, kegores mobilnya, anaknya mainan mobil-mobilan di atas mobil bapaknya. Wallah, goresan itu menggores hati bapaknya. Itu digores mobilnya, yang tergores hati bapaknya. Dia lihat, ya Allah, itu dia nggak bahagia matanya. Maka Nabi SAW mengatakan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman itu masya Allah, kalau parkir kita juga nggak bingung. Kalau dinaikin starter langsung hidup, masya Allah. Ada orang numpang bisa, nggak ada AC, pakai angin jendela pun jalan. Yang penting nyaman orang itu, masya Allah. Ini yang keempat, al-jarus soleh, tetangga yang baik. Antum istri soleha, mobil nyaman, rumah luas, tetangganya perampok, enak, nggak nyaman. Betul, antum ketika punya tetangga perampok, Allahu Akbar. Setiap keluar rumah akan kepikiran dengan istri kita, akan kepikiran dengan rumah kita. Tapi tatkala kita memiliki tetangga yang baik, selesai semuanya. Kita keluar kota, hati kita alhamdulillah, tetangga anak akan jagain tetangganya, akan jagain keluarga anak. Ada sebuah kisah disebutkan seorang alim ulama dahulu. Dia jual rumahnya 2 kali lipat harga pasaran. Sama orang-orang, ente nggak bener ente. Pasarannya nih anggap masih 1 miliar. Kok jual 2 miliar? Sampai mau beli gitu dia. Kata dia, rumah anak 1 miliar. Tetangganya 1 miliar juga. Dia jual tetangganya. Betul, dia hargain tetangganya. Ente belum tentu dapat tetangga kayak gini nih. Allahu Akbar. Itu mahal. Anak kalau bisa bawa tetangga tuh anak bawa juga, pindah ke dia. Cuma nggak bisa, ya udah dia jual, dia hargai tetangganya. Iya, rumah bisa jadi mahal karena apa? Karena orang-orang dan lingkungannya orang-orang baik, bukan karena mewahnya. Orang kalau berpikir kadang-kala karena strategis, ya tempatnya, bukan strategis. Tapi kalau banyak malingnya, apa gunanya? Maka banyak orang-orang kaya meninggalkan rumah, dia pindah ke rumah lain. Karena apa? Karena merasa tidak aman di rumah itu. Tetangga yang baik termasuk faktor kebahagiaan. Baik. Boleh enggak orang itu ingin kaya? Boleh. Doa minta kaya? Boleh. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wassalam tiap hari itu berdoa minta perlindungan dari kefakiran. Beliau minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abi Bakrah, nih anaknya Abu Bakrah, Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata kepada ayahandanya, "Ya abati, inni sami'tuka tad'u kulla ghadatin, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tu'iduha thalathan hina tusbih, wa thalathan hina tumsi." Kau membaca doa itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Allahumma afini wa taqul Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Kau baca doa itu 3 kali pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kau ulangin terus tuh abahku. Nih berarti anak mendengar bapaknya baca doa. Jadi anak kecil ketika duduk sama kita, kadangkala anak lagi main-main ya, kita lagi sore hari, bapak tuh usahakan duduk sama anaknya.
Ustaz, ana mau baca zikir pagi sore. Iya, duduk sama mereka. Nggak harus pagi sore itu pakai sejadah. Enggak. Duduk sama anaknya. Anak itu akan dengar terus. Abdurrahman bin Abi Bakr hafal. Bukan karena disuruh ngafalin sama abahnya, tapi karena sering kali abahnya membacakan hal itu. Anak kecil tuh pembelajarannya bukan dengan diajarin gitu ya. Enggak. Pokok dia dengar, insya Allah terekam di dalam hatinya. Kemudian inni sami'tu, apa kata bapak? Faqala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u bihinna. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tuh doa-doa itu. Nabi baca. Fa uhibbu an astanna bi sunnatihi, maka aku ingin melaksanakan sunnah beliau, mencontoh beliau. Begitulah seorang mukmin ketika mendengar atau mengetahui Nabi alaihi salatu wasallam mengamalkan sesuatu, maka dia akan ingat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Siapa yang akan aku ikuti dalam kehidupan ini kalau bukan manusia terindah yang Allah ciptakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam juga berdoa. Seringkali beliau mengatakan, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kehormatan diri, penjagaan hati, dan yang keempat adalah kekayaan. Boleh berarti kita minta kekayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajak minta. Kemudian Nabi alaihissalam doanya, Allahumma qdi 'anna ad-dain wa aghnina minal faqr. Ya Allah, bayarkan utang kami. Bayarkan utang kami ya Allah, dan cukupkan kami dari kefakiran. Jangan sampai kefakiran. Kenapa Nabi berlindung dari kefakiran? Kenapa Nabi minta kecukupan dan kekayaan? Para ulama menjelaskan hal itu. Disebutkan dalam beberapa kitab. Al-Imam Syafi'i mengatakan, la tushawir man laysa fi baitihi daqiqa fa innahu mulahul aql. Kau jangan bermusyawarah sama orang yang di rumahnya itu tepungnya sudah habis, beras yang mau dia makan tuh sudah habis, dia tuh pikirannya lagi bingung. Ya betul lah, orang kalau mikir ana mau makan apa ya, terus diajak musyawarah, mas saya nih mau beli motor mas, gimana yang bagus gitu. Iya sama dia. Dia ngomong apa? Dia pikirannya nih lagi mikirin perut. Orang kalau fakir bingung ketika dia mikirin anaknya mau sekolah besok. Udah terakhir waktu pembayaran SPP. Antum ajak musyawarah dia, nggak nyambung dia. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berlindung, Allahumma inni a'udzubika minal ju' fa innahu bi'sat tuji. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari rasa lapar. Rasa lapar itu teman tidur yang buruk. Antum kalau lapar bisa tidur? Nggak bisa. Kemudian kalau kita melihat penjelasan ulama, mungkin antum pernah mendengarkan sebuah hadis yang mengatakan kadal faqru an yakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu mengantarkan kepada kekufuran. Hadis itu dhaif, diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Iya, hadis itu dhaif. Tapi para ulama menjelaskan tidak lewat hadis itu, lewat hadis yang tadi. Kenapa Nabi berlindung dari kekufuran sallallahu alaihi wasallam dan kefakiran? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Kufri wal faqr. Nabi alaihissalam mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikuti itu haji dengan umrah, umrah dengan haji itu. Kenapa? Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqr. Karena kedua ibadah itu menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Berarti ada korelasi antara kekufuran dan kefakiran. Kenapa Nabi minta kecukupan? Al-Aini, penyarah Umdatul Qari Sahih Bukhari, yang pengarang kitab Umdatul Qari, dia mengatakan li'anna al-faqr rubbama yahmilu sahibahu ala mubasharati ma la yaliqu bi ahli din.
Karena kefakiran itu kadang-kadang membawa orang yang tertimpa kefakiran itu melakukan sesuatu yang gak pantas dilakukan oleh orang yang beragama. Gara-gara dia butuh, gara-gara dia fakir. Kemudian kadang-kadang dikatakan dia melakukan yang haram tanpa kepikiran, karena pikirannya ada di perutnya, pikirannya ada di keluarganya. Dia melakukan yang haram itu. Kemudian kadang-kadang mengantarkan dia untuk mengucapkan kata-kata yang berisi kekufuran. Maka Nabi berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Kemudian Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, dia menjelaskan bagaimana orang yang ditimpa kefakiran itu kadang-kala jadi hasud kepada orang-orang kaya. Dia melihat orang kaya doanya nggak benar, tetangganya beli motor, mudah-mudahan tabrakan. Itu gara-gara apa? Gara nggak punya dia. Kemudian membuat dia juga melakukan tindakan minta-minta sama orang, yang itu adalah satu kehinaan buat dia. Dan kadang-kala mengantarkan dia untuk tidak ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu miskin, fakir, ya Allah, kenapa sih aku kok fakir? Fulan yang ibadahnya sedikit, banyak duitnya. Ana tiap hari ke masjid, tiap hari sholat tahajud, tapi tetap fakir kayak gitu. Itu kadang-kadang mengantarkan orang yang fakir, yang susah di hidupnya, kepada kekufuran. Maka cobaan berat. Kita semua dicoba. Yang kaya dicoba dengan kekayaannya, yang miskin dicoba dengan kemiskinannya. Sama-sama dicoba. Memang kadang-kadang kalau orang beriman, kuat keimanannya dengan kondisi dia miskin. Miskin sama fakir apa bedanya jemaah? Hadiahnya udah habis ini jemaah. Apa bedanya miskin sama fakir? Miskin tuh dia punya penghasilan tapi nggak cukup. Punya dia penghasilan tapi nggak cukup. Kalau yang fakir ini nggak jelas, dia penghasilannya nggak jelas dan tidak cukup kalau dia pun dapat ya. Ada orang yang serabutan pekerjaannya umpamanya. Kita lihat bagaimana perkataan salaf mensifati kefakiran. Sebagian mengatakan idza dhahabal faqru ila baladin qala lahul kufru khudni ma. Kata mereka, kalau kefakiran itu berangkat pindah ke sebuah negeri, maka kekufuran akan mengatakan, jangan lupa ana dibawa juga. Ana dibawa juga. Maka kadang-kadang kita melihat bagaimana saudara-saudara kita yang dimurtadkan di gunung-gunung, di tempat-tempat yang miskin itu, gara-gara apa? Gara-gara mungkin 1-2 kilo beras. Kadang-kadang dikasih minyak, kadang-kadang gara-gara anaknya disekolahkan, dia murtad dari agama Allah SWT. Kemudian Dhunnun Al-Misri mengatakan, aktsarun nas dzufaqa la sabra lahu wa qalla fil nas sabir. Kata dia, orang yang paling kufur itu biasanya orang yang paling miskin, yang paling fakir. Apa yang paling fakir dia sebutkan? Dia nggak sabar biasanya menghadapi hal itu. Dan sedikit orang yang bisa bersabar di antara manusia. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, "Lau kana al-faqru rajulan laqataltu." Andai kata kefakiran itu seorang lelaki, aku sudah bunuh dia. Mau dibunuh tuh kefakiran sama Ali bin Abi Thalib. Sufyan ats-Tsauri, salah seorang ulama muhaditsin, dia mengatakan, "La an ajma'a indi 40,000 dinarin hatta amut anha ahabbu ilayya min faqri yawmin wa dhulli fi su'alin nas." Kata Sufyan ats-Tsauri, aku memiliki duit sebanyak 40,000 dinar. Sampai aku mati aku punya duit itu. Itu lebih baik, kata dia daripada satu hari yang aku kefakiran sehingga aku minta-minta sama orang. Hina benar orang yang minta-minta. Maka para ulama berbicara lebih utama mana, al-ghaniyu asyakir atau al-faqir as-sabir. Lebih mulia mana, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Yang paling mulia yang mana? Yang kaya yang bersyukur atau miskin sama? Yang kaya pertama yang paling bertakwa kepada Allah SWT. Kalau ketakwaannya sama, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Orang kaya bisa bantu orang lain. Ada masjid gak jadi-jadi, kita yang miskin cuma bisa berdoa. Tapi yang kaya bisa bantuin. Korban, siapa yang bisa korban? Yang kaya.
yang memiliki kelebihan harta, yang membantu umpamanya menyekolahkan anak-anak yang nggak mampu, orang yang berduit. Maka orang yang memiliki kekayaan itu manfaatnya akan lebih besar daripada orang miskin yang sama, tingkatannya nih sama, ini sabar, ini syukur. Tapi orang kaya manfaatnya akan lebih banyak buat orang lain. Kemudian kata Sufyan Ats-Tsauri, "Wallahi ma adri madza yaqa'u minni law ibtilitu bi baliyatin min faqrin aw maradin fala'alli akfur wa la ashkur." Kata Sufyan, demi Allah aku nggak tahu andai kata aku diuji dengan kefakiran atau aku diuji dengan penyakit, kira-kira aku ini mungkin bisa kufur tanpa sadar. Wallahi betul jemaah. Ketika orang kaya diuji dengan kefakiran, wallahu a'lam bagaimana kondisi dia. Maka yang termasuk yang perlu dikasihani orang kaya yang kemudian jatuh miskin. Tapi para jemaah, apa sih sebenarnya kekayaan yang sebenarnya? Kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa dan hati. Kekayaan yang tidak memerlukan garasi, nggak perlu berangkas besi. Kekayaan yang tidak pernah membuat pemiliknya pening memikirkan sehingga tak sadarkan diri. Kekayaan yang abadi, yang kata Rasulullah SAW, "Laisal ghina an kathratil ard." Kekayaan itu bukan nih, laisal ghina. Nabi itu minta kekayaan kan? Nabi mengatakan kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta benda. Tidak. Walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan hati dan jiwa. Ana nggak kuat sama kipas angin. Kipas angin jangan digerakin, biar ke situ. Jangan gerak. Ada model-model orang nggak kuat AC, ada orang yang nggak kuat kipas, ada orang-orang yang nggak bisa jadi orang kaya. Astagfirullahaladzim. Ana baru pertama dapat gelas warna kayak gini. Mungkin disamakan sama taplak mejanya. Pas. Ini enggak apa-apa. Aman. Saya bawa. Baik. Nah, sampai mana kita jamaah? Dan kekayaan yang sebenarnya, kata Rasulullah SAW, adalah ghinal qalb. Itu yang diminta sama Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah SAW ngobrol sama Abu Dzar. Abu Dzar ini termasuk salah satu sahabat yang Masya Allah, zuhudnya dia terhadap dunia Masya Allah. Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kathratal mal wal ghina?" Abu Dzar, apa menurutmu banyaknya harta itu adalah kekayaan? Qultu na'am ya Rasulullah. Kata Abu Dzar, iya tentu Nabi. Orang yang banyak duitnya itu kaya tuh. Qala fatara qillatal mal wal faqr. Dan menurutmu orang yang sedikit hartanya itu adalah orang yang fakir? Qultu na'am ya Rasul. Memang benar. Orang yang enggak punya harta itu orang yang fakir. Qala innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalb. Wahai Abu Dzar, sesungguhnya yang disebut kekayaan adalah kekayaan hati. Yang disebut kefakiran adalah kefakiran hati. Karena kita akan melihat di dunia ini orang-orang yang kaya raya tapi lebih fakir dari tukang sampah. Kaya raya, jangan ditanya tentang harta. Ingat dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa nih orang kaya raya tapi fakir? Apa kita mau seperti itu? Kita kaya tapi miskin? Enggak. Kita mau miskin tapi kaya. Enggak punya apa-apa tapi cukup. Cukup pas mau berangkat umroh cukup duitnya. Betul, ada orang seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam doanya apa? Beliau mengatakan Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan wa fi riwayatin kafafan sallallahu alaihi nabi Muhammad. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad ini qut. Qut itu makanan pokok disebutkan. Yang artinya kafafan, artinya yang cukup. Cukup. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau di akhir hayatnya Allah kasih kecukupan kepada beliau. Tapi beliau pun meninggal sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi baju perangnya digadaikan. Beliau ketika mau berkurban, berapa beliau bawa?
Berapa beliau bawa jamaah? Di haji wada Nabi SAW, Nabi bawa dari kota Madinah 100 ekor onta. Padahal beliau di kota Madinah mengatakan, sering bertanya kepada istrinya, hal min ta'am, ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, nggak ada kecuali air. Tapi tatkala Allah memberikan kecukupan, kemana beliau infakkan hartanya? Jalan Allah langsung. Ini yang ditunggu-tunggu. Kau kan kepingin kaya, kau minta kecukupan, dikasih kecukupan. Kita kadang-kadang kepingin berkorban. Ya Allah, kau pingin korban, dikasih sama Allah duit 50 juta, beli mobil. Bukan. Betul, kadang-kadang kita seperti itu, sehingga kita tidak akan pernah cukup dalam kehidupan ini. Rasul SAW mengatakan tentang orang kaya yang fakir. Apa kata beliau alaihissalam? Man kanatid dunya hammah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alaihi syamlah wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qutira lah. Kata Nabi alaihissalam, barang siapa yang ambisi kehidupan dia itu adalah dunia, yang dia cari dalam kehidupan ini adalah dunia. Pagi, siang, sore, malam, berangkat kemana-mana, berangkat haji, berangkat apa, tetap yang ada di benak dia adalah dunia. Apa kata Allah? Ja'alallahu faqrahu bain. Kata Rasulullah SAW, Allah akan menjadikan kefakiran itu seperti kacamata yang dia pakai, baina ainaihi, di depan mata dia. Dia mau menghadap kemana yang ada kefakiran. Dia ada mau bersedekah, mau berhaji, yang ada takut fakir. Dia berpikir, ente haji, haji 40 hari, lama banget. Anak tutup tuh, nanti anak ditipu sama anak buah anak, nanti anak ini, nanti anak itu. Subhanallah, fakir, benar-benar fakir dia, padahal miliaran uangnya, nggak berani ninggalkan tempat dia. Subhanallah, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, di depan dia. Maka yang kita lihat, apa ada orang miskin mengasuransikan becaknya? Tukang becak, ya Allah, ini becak satu-satunya, ya Allah, anak asuransikan. Ada? Nggak ada jemaah. Becaknya itu diasuransikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita lihat orang kaya punya 10 mobil, semuanya diasuransikan. Anaknya, bukan cuma mobilnya, anaknya diasuransikan. Ente kenapa? Ya nanti kalau umpamanya anak tua, anak bangkrut, anak jatuh miskin, gimana anak-anak? Semua adalah kefakiran yang dia pikirkan. Itu yang menyebabkan dia mengasuransikan semuanya. Rumah dia diasuransikan, mungkin istrinya diasuransikan. Ada orang-orang yang takut fakir. Dia punya uang 10 miliar, sekolah ikut asuransi pendidikan. Kenapa kok ikut? Ya saya takut nanti umpamanya, jaga-jagalah. Kalau nanti umpamanya saya bangkrut, anak saya kan bisa sekolah tetap. Ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Allah jadikan kefakiran ada di depan mata dia, seperti kacamata sudah. Malam hari semua orang bisa tidur nyaman, dia nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Karena apa? Takut miskin, takut fakir. Itu perusahaan anak yang di situ, belum diaudit yang situ ya. Yang di situ, Allah, besok anak harus ke sini, harus ke sana. Takut kefakiran. Wasyattata 'alaihi syamlah, urusannya dicerai-beraikan. Kadang-kadang nggak punya waktu untuk kumpul keluarga. Antum bisa bayangin, ya. Kita bicara tukang becak. Ada tukang becak yang sore sudah di rumah, atau tukang bangunan. Dia pagi bikin rumah selesai, jam 3 sore dia balik, kumpul sama keluarganya. Sampai kapan? Sampai besok pagi. Ada orang yang memiliki uang miliaran, kumpul sama keluarganya seminggu sekali belum tentu. Allah dicerai-beraikan urusannya, disibukkan dia dengan dunianya, sehingga dia seperti orang miskin. Kok kayaknya nggak pernah cukup. Kalau orang tadi itu tukang bangunan, ya mau apa lagi Ustaz? Memang itu kerjaan saya sudah. Ya saya pulang istirahat, nggak pernah mikirin besok itu mau yang mana, yang mau dibangun. Enggak, dia datang ke tempat kerjanya, dia ambil tuh batu lagi, dia bawa, masya Allah. Kemudian walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Orang yang kaya raya ini tidak dikasih dunia kecuali yang sudah Allah takdirkan buat dia.
Dalam artian kalau dia nggak sampai kepikiran pun takdirnya mau segitu-segitu. Kalau dia seharusnya dapat umpamanya tiap bulan dapat 5M keuntungan, tanpa capek-capek sebenarnya dia dapat 5M. Tapi Allah siksa dia dengan dunia itu. Berbeda dengan orang yang himmahnya akhirat. Wa man kanatil akhiratu hamma ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Ini yang kata Rasulullah SAW. Ghina itu ghinal qalb. Barang siapa yang ambisinya akhirat, dia punya usaha, punya ini, punya itu, yang dalam benak dia adalah, ya Allah, aku pengen bangun masjid. Sudah bangun masjid, sudah. Tapi aku pengen bangun masjid yang lain, ya Allah. Dia dapat rezeki, dia bangun lagi. Dia akhirat yang dia cari. Maka Allah jadikan kekayaan dia di hatinya. Ada nggak ada dia bersyukur sama Allah. Wa jama'a lahu syamlah. Urusannya tuh dikumpulin, disederhanakan, nggak ruwet urusannya. Kemudian wa'atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang dalam kondisi dipaksa suruh datang kepada dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi sudah jadi fitrah manusia. Kita cinta dengan harta. Manusia akan terus berburu dunia walau tulangnya sudah keropos, walau punggungnya sudah lemah, rambutnya sudah putih, kulitnya sudah keriput, matanya sudah bureng. Apa tuh bureng? Sudah rabun tuh, tetap dia berburu dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketahuilah, kekayaan itu bukan tanda kecintaan Allah kepada kita. Harta itu bukan bukti diterimanya amalan hamba. Sebagaimana sebaliknya, kefakiran itu bukan bukti kebencian Allah kepada hamba, tidak. Karena muncul orang-orang sekarang ketika dia tambah kaya, dia berpikir bahwa Allah cinta sama aku. Allah ketika ngasih kekayaan kepada kita tuh, Allah hendak menguji kita. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami benar-benar menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, kalian bakal dikembalikan kepada kami. Jadi kekayaan ujian dan kefakiran adalah ujian. Semua adalah ujian yang harus kita hadapi. Bagaimana menghadapinya itu beda-beda. Ada yang lulus dan ada yang gagal ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Adapun orang yang beriman, ya, kemudian dia berbagi, dia bertakwa dan bagi-bagi, dan dia percaya dengan adanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan mudahkan urusan. Allah mudahkan dia untuk menuju jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang pelit, yang kikir, kemudian dia merasa cukup, merasa kaya, wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan dengan adanya surga Allah Subhanahu wa taala, maka fasanuyassiruhu lil usra, kami akan memudahkan dia jalan menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan harta yang dia kumpulkan, yang dia tumpuk tuh enggak ada gunanya kelak ketika dia mati. Enggak ada. Allah menceritakan bagaimana orang-orang dulu memiliki anggapan seperti tadi. Kalau kaya Allah cinta, berarti aku dihormatin sama Allah. Kalau miskin, ya Allah, kayaknya Allah benci sama aku. Kala Allah mengatakan di surat Al-Fajr ayat 15 sampai 17, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul Rabbi akraman." Adapun manusia, kalau Allah uji dia, Allah bukakan bagi dia pintu rizki, Allah muliakan dengan hartanya, Allah kasih nikmat, dia akan mengatakan Tuhanku memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqa. Adapun kalau disempitkan rizkinya, diuji dengan disempitkan rizkinya, maka dia berkata Rabbi ahana, Tuhanku menghinakan aku. Apa kata Allah? Kalla, bukan seperti itu standarnya. Bukan. Balla tukrimunal yatim. Kalian benar-benar tidak menghormati anak yatim. Ketika berpikir dunia itu sebagai ukuran,
sebagai standar kehormatan manusia? Bukan. Allah Subhanahu wa taala membagi dunia ini kepada semua. Yang kaya, yang beribadah Allah kasih harta. Yang miskin Allah kasih harta. Karena pada hakikatnya dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah. Tidak sama dengan satu sanyap nyamuk. Maka kita lihat orang-orang kafir kaya raya, orang-orang kadang-kala sudah ahli ibadah, dia subhanallah miskin. Kadang-kala kita nih, Ustaz, ana dulu Ustaz, waktu masih jahiliyah, belum taubat khususnya masa kegelapan itu, rezeki ana luas banget tuh Ustaz, gampang cari fulus. Tapi sekarang anak udah ngaji, datang ke masjid, wallah Ustaz, buat sehari makan istri kadang-kala susah. Iya, kau harus tahu. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kau benar enggak tobat. Jangan-jangan ada orang yang tobat karena pindah, sejak anak tobat rezekinya tambah luas, susah. Dia bertobat karena merasa rezekinya tambah luas, ini benar. Enggak. Kecintaan Allah kepada hambanya itu diukur dengan iman. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita untuk mencari harta. Kita ini ingin kaya, boleh cari harta. Tapi Islam yang gak suka sama kita itu menumpuk harta. Cari harta fadhol. Mau jadi orang kaya silahkan, tapi jangan ditumpuk tuh. Gak ada gunanya nantinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian tuh dilarikan dengan banyak-banyakan tuh, numpuk tuh. Billahi alaikum, harta yang kita tumpuk itu jamaah, ada gunanya buat kita. Kita tinggal tuh tumpukan-tumpukan itu. Maka kalau kita lihat perintah Allah agar kita mencari rizki, itu diiringin dengan ingat Allah. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau selesai sholat kalian bersebar di muka bumi ini. Jangan cuma duduk aja di masjid menanti rezeki, datang nanti rezekinya, enggak. Suruh Allah keluar dari masjid, menyebar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ngapain? Wabtaghu min fadlillah, cari dari anugerah Allah. Jadi kita disuruh nyari, bukan disuruh menanti. Cari. Tapi ingat, wadhkurullaha katsiran. Kalian ingat Allah yang banyak ketika cari rezeki itu, supaya tidak jadi orang kaya yang miskin. Ingat, dapat rezeki kemana? Kita salurkan. Allah mengatakan wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kau cari dengan apa yang Allah berikan kepadamu, akhiratmu yang kau cari. Ya, kita lihat masa manusia itu akan mencari sesuatu yang cuma 70 tahun dibanding dengan yang 1000 tahun, yang 1.000.000 tahun. Cari untuk akhirat kita. Jangan lupa kau hidup dunia. Dunia butuh ongkos, iya, jangan ditumpuk. Kau butuh ongkos, keluarkan buat ongkosmu. Ada orang yang pelit, untuk urusan istrinya pelit, untuk urusan anaknya pelit. Jangan. Kau butuh ongkos, silahkan. Tapi jangan lupa bahwasanya ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Rasulullah SAW menceritakan bagaimana posisi pedagang yang jujur. Apa kata beliau? At-tajiru saduq al-amin ma'an nabiyyin. Pedagang yang jujur, yang amanah. Pedagang nih bukan ustaz ya mah, bukan ustaz, bukan Pak Haji, tapi pedagang yang jujur, yang amanah. Kedudukannya itu bersama para nabi, wasiddiqin wasyuhada, bersama orang-orang siddiq, bersama para syuhada. Bisa dibayangkan. Jadi harapannya antum jadi pedagang yang jujur, yang banyak duitnya, manfaatnya banyak buat umat. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma min muslim yazra'u zar'an aw yaghrisu gharsan fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kanat lahu bihi sadaqah. Tidaklah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, seorang muslim yang dia nanam padi, nanam apa, kemudian burung makan dari yang dia tanam, atau ada binatang lewat makan, ada manusia yang menyoba makanan itu, dia akan dapat pahala sedekah. Subhanallah. Jadi kita disuruh banyak beramal.
Jangan meremehkan amal. Bahkan Nabi dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, sallallahu ala nabiyyina wasallam, ma akala ahadun ta'aman qattu khairun min an ya'kula min amali yadihi. Kata beliau alaihi salatu wassalam, tidaklah seseorang makan sesuatu lebih baik daripada orang yang makan dari hasil kerjanya sendiri. Para ulama menjelaskan hadis ini mengandung anjuran untuk keterampilan. Kita bikin sesuatu ya, kita jual, dapat duit, masya Allah, kita dimakan dari hasil tangan kita. Nabi Daud alaihissalam karena yakul min kasbi yadi. Nabi Daud tuh jualan baju perang. Dia bikin dengan tangannya, dia jual. Nabi, sebagian nabi pedagang, sebagian nabi itu pengembala kambing. Dan gak malu, gak boleh seorang muslim tuh gengsi. Jadi anak, aduh Ustaz, kadang-kadang kita ini lebih mementingkan penampilan. Ustaz, anak masa penampilan kayak gini jaga kandang kambing. Ya ganti bajunya itu. Ganti. Rasulullah SAW, Nabi SAW, manusia yang paling mulia mengembalakan kambing. Nabi Musa AS berapa tahun mengembalakan kambing? 10 tahun. Jadi pengembala kambing. Padahal awalnya hidup di mana? Di istana Fir'aun. Tapi jadi pengembala kambing alaihissalam. Maka seorang mukmin tidak boleh gengsi dalam beramal, berusaha, bekerja. Bahkan Allah Jalla Jalaluh itu mendampingkan bekerja mencari rezeki dengan jihad di jalan Allah. Di surat Al-Muzammil ayat 20 Allah mengatakan, wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Ketika Allah berbicara tentang orang-orang berbagai macam manusia ini, sebagian orang itu ada yang dalam perjalanan mencari rezeki, sebagian orang ada yang dalam perjalanan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu hartanya salah satu pendukung tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma nafa'ani malu Abi Bakar. Kata beliau alaihi salatu wasallam, tidak ada harta yang memberikan manfaat kepadaku seperti hartanya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar, dia yang kaya, dia yang bantuin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Butuh apa? Kasih. Utsman bin Affan, kita lihat bagaimana kondisi kota Madinah ketika orang-orang harus beli air kepada orang Yahudi. Utsman beli itu. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang beli sumur itu, Allah akan kasih dia sumur akhir. Siapa yang beli? Utsman bin Affan. Dia beli separuh, kemudian dia beli semua, lalu dia jadikan lillahi tabaraka wa ta'ala, wakaf buat Allah. Kalau orang ambisinya dunia, kesempatan nih udah jadi milikku, orang tambah kaya. Tapi itulah, kekayaan itu bukan dengan banyaknya harta. Silakan manfaat kalau kalian kaya. Kemudian Islam itu memerangi kemalasan. Nabi SAW berlindung dari kemalasan. Apa doa Nabi SAW? Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajiz, lemah, dan kasal, malas. Ada orang Islam habis subuh tidur. Betul jemaah? Siapa yang tidur habis subuh? Jangan tidur habis subuh. Itu habis subuh itu waktunya wirid, waktunya zikir. Ayam aja kapan bekerjanya? Susah. Tapi anak ini satpam malam. Habis subuh tidur. Iya, jangan tidur dulu. Zikir dulu. Setelah zikir, udah matahari agak naik, kau capek, fadhol tidur. Tapi habis subuh itu waktu yang mulia. Nabi SAW mendoakan kita. Umat ini didoakan sama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, kasihkan berkah kepada umatku di dini hari mereka. Bukrata wa asila. Bukrah itu waktu ketika kita berzikir, ya, baca doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Itu dini hari itu minta sama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad pernah ditanya nih, ma taqulu fi man jalasa fi baitihi aw fil masjid wa qala la a'malu syai'an hatta ya'tiyani rizqi.
Kata Imam Ahmad, bagaimana Imam Ahmad pendapatmu dengan seorang yang dia duduk di masjid atau di rumahnya, ada orang yang di masjid atau di rumahnya pengangguran nih, dia mengatakan aku nggak akan kerja sehingga rizkiku akan datang kepada aku. Kan rizki udah ditentukan nanti katanya. Sudah kalau waktunya datang tuh rizki. Subhanallah. Apa kata Imam Ahmad? Hadza rajulun jahilal ilm. Orang ini orang jahil, nggak ngerti ilmu. Ama sami'a qaulan Nabi alaihi salatu wasallam, bukankah dia mendengar sabda Rasulullah SAW, ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dijadikan rizkiku itu di bawah naungan tombakku. Nabi keluar berdagang ke Syam, jualan Nabi alaihi salatu wasallam, kerja. Umar bin Khattab mengatakan, la yaqudanna ahadukum an talabir rizq. Jangan seorang di antara kalian tuh duduk berhenti nggak nyari rizki. Duduk aja berdoa, berzikir. Wa yaqul Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Dia mau, ya Allah kasih rizki, ya Allah kasih rizki. Wa qad alim, padahal dia tuh tahu anna samaa la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Langit itu tidak menurunkan hujan emas dan perak. Terus tetap harus ada usahanya, ada kerjanya. Maka Rasulullah SAW tidak menghalalkan sedekah atau zakat. Zakat nih bagi orang kaya atau orang yang sehat dan bisa bekerja. Kemudian dia nggak bekerja, minta zakat. Nabi SAW mengatakan, la tahillu sadaqatu li ghaniyin wala li dhi mirratin sami. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW, tidak halal sedekah itu, zakat itu untuk orang yang kaya, dan tidak pula untuk orang yang sempurna fisiknya, jasadnya, dan dia bisa bekerja. Cuma kan kadang-kala orang tuh kalau musim Ramadan tuh datang rombongan yang cari hagallah. Sehat-sehat dia. Assalamualaikum. Hagallah. Ya Allah SWT. Tidak hal. Badannya gede, keker, minta hagallah. Mahal betul. Kerja. Nggak ada kerjaan, banyak kerjaan jemaah, banyak kerjaan sebenarnya. Tapi kita tuh milih-milih bekerja. Karena kita nih, Ustaz, anak kalau suruh ngangkat batu ya sorry saja. Nanti maunya kerja di kantor pakai dasi, dan dia udah tutup tuh. Pegawai negeri udah tutup belum? Udah tutup, katanya cari yang lainnya. Cari banyak pekerjaan itu jemaah. Dan pekerjaan itu tidak harus yang mendatangkan fulus. Harus. Antum lihat masjid kotor, ya Allah bismillah, anak nganggur, bismillah, assalamualaikum, taklim masjid, boleh saya pinjam vakum cleanernya, saya mau bersihkan masjid. Kerja nggak dia? Kerja dia. Kata Umar bin Khattab atau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inni la uhibbu an ara rajula sabahlalan aw farighan la fi amali dunya wala fi amali akhirah. Kata Ibnu Mas'ud atau Umar bin Khattab mengatakan ini. Mereka berdua mengatakan, aku ini paling gak suka melihat seorang lelaki nganggur, gak bekerja urusan akhirat, gak kerja urusan dunia. Modal seseorang dalam kehidupan ini bukan uang, tapi waktu. Waktu kita, gak bisa kita beli waktu. Allah kasih kita waktu. Waktu luang, cari kerja, dunia atau akhirat. Kita kadang-kala ini udah kerja, ada tawaran kerjaan di tempat lain, tapi kita tolak, kenapa? Afwan, anda gak punya waktu. Berarti modal dia yang sebenarnya adalah waktu dia. Maka tatkala kosong, cari urusan akhirat. Ke masjid, anda nganggur di rumah, daripada pikiran gak nyaman, ke masjid lah. Sapu masjid, mungkin antum lihat tempat wudhunya kotor, toiletnya kotor, bersihkan. Untuk siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Nih, aku butuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Islam memerangi pengemis. Gak gampang-gampang, boleh. Dalam Islam tuh pengemis tuh ada aturannya. Bahkan Allah mengatakan di surat Ad-Duha itu apa? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Pengemis jangan kau hardik dia. Boleh. Tapi ternyata Islam memerangi pengemis dari sisi yang berbeda. Ada orang minta-minta, kau kasih dia. Tapi ingat, Islam itu mengharamkan
orang minta-minta tanpa kebutuhan. Tanpa dia nggak butuh, karena memang sudah menjadi profesi dia. Rasulullah SAW mengatakan, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sampai kapan kita akan dibawa terus? Dan kita harus belajar dari sekarang. Dapat rezeki, kita ini Masya Allah kerja, alhamdulillah dapat duit, ya Allah alhamdulillah dapat 50.000 ya Allah, 10.000 mau anak sedekahkan. Tuh termasuk kalau orang mau jadi orang kaya kayak gitu tuh. Kalau antum mau jadi orang kaya, suka berbagi, Allah kasih. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan itu kalian nafkahkan, fahuwa yukhlifu, pasti Allah ganti, pasti Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Jadi tatkala kita kerja ini kita harus yakin, yang pertama yang ngasih rezeki kita adalah Allah SWT. Tatkala aku berbagi, Allah akan kasih ganti. Itu keyakinan orang-orang yang kaya. Semakin kita berani berbagi, semakin kita berani mengeluarkan uang kita, semakin Allah akan memberi kepada kita yang lebih besar lagi. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlal. Ya Bilal, keluarkan Bilal, infakkan Bilal, kau jangan takut dari dzul arsy, dari pemilik arsy yang azim, yang karim, akan mengurangi. Enggak, jangan. Mana qasad sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tinggal berapa menit lagi nih? 10 menit. Baik. Kalau ingin jadi orang kaya, tawakal. Karena orang kaya adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitan." Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berulang kali menyebutkan tawakal. Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Fatawakkal 'ala Allah, fatawakkal 'alal aziz. Allah suruh kita bertawakal. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ditawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti ngasih rezeki burung. Kita di sini, kita ketika berbagi, kita tuh tawakal kita tuh besar. Ya Allah ya, besok, besok apa kata Allah, ini aku kasih sekarang. Kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha. Allah akan kasih rezeki kita seperti ngasih rezeki burung. Aman. Burung itu berangkat pagi hari dalam kondisi kosong perutnya, kosong benar-benar, dan pulang dalam kondisi kenyang. Berusaha. Orang yang bertawakal adalah orang yang berusaha. Tatkala dia kena musibah, dia akan mengatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Tatkala ada musibah, katakan, tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali itu sudah ketentuan Allah untuk kami, untuk kebaikan kami, untuk kebaikan kita juga. Dan orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Itu yang menyebabkan orang bakhil, menyebabkan orang cinta dengan harta, membuat orang lupa dengan hak yang seharusnya dia berikan. Kenapa? Ada janji dari syaitan. Dibisik-bisikin tuh, ente bisa miskin, ente bisa fakir. Ente kalau kepingin kaya, ente harus hemat. Kan setan itu kadang-kadang membisikannya bukan ngomong pelit, enggak, bahasanya diganti. Hemat ente. Orang hemat tuh bagus untuk kehidupan nanti. Ente masalah anak-anaknya nanti, Masya Allah. Antum lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau mati, orang-orang
di sekitar dia mengatakan, ala tusi di abnaik, apa kamu nggak mau kasih wasiat tuh buat anak-anak? Fa innahum fuqara, anak-anakmu pada fakir semua, nggak punya tuh dia. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Inna waliyallah alladzi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku, penolongku adalah Allah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, dan dia menjadi pelindung orang-orang yang soleh. Kalau anak-anakku soleh, insya Allah Allah akan lindungi dia, betul. Dan itu janji Allah. Ketika kita yakin sama Allah, urusan anak-anak kita asuransikan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau kita asuransikan ke badan asuransi, apalagi yang sudah riba, nanti kabur, tutup perusahaannya, habis. Tapi Allah hayyun la yamut. Allah hidup dan Allah tidak mati. Allah tidak pernah tidur. Tatkala kita bersedekah, kita, ya Allah tolong kau jagakan buat aku anak-anakku, Allah jaga. Ketika kita bikinkan masjid, ya Allah masjid ini Allah aku harapkan dengan masjid ini kau jagakan keluarga aku, ya Allah, insya Allah kau jaga. Wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menyuruh kita berbuat kekejian. Kita orang-orang kaya yang bakhil, lihat orang-orang kaya yang bakhil, dia tuh akan mengeluarkan duitnya untuk kefasikan, untuk kekejian, untuk kemungkiran biasa. Tapi ketika untuk sedekah, datang setannya. Itu bisa miskin, kata dia. Kalau itu haji, mau berangkat haji, orang berapa kali menunda? Karena dia mengatakan tuh duit ente kalau diputar untuk modal, apalagi pengusaha muslim. Jadi buat modalnya bisa tambah gede usaha ente, kata dia. Ente berangkat haji, bisa nanti hajinya ditunda. Insya Allah itu mungkin kalau diputar duitnya lebih banyak, bisa haji plus ini, karena lebih cepat, kata dia. Mulai itu dibohong-bohongin setan dia. Hati-hati dengan seperti itu. Wallah, dan Allah ya'idukum maghfiratan min. Allah menjanjikan kepada kalian maghfirah dengan kalian bersedekah, dengan mengeluarkan yang baik-baik. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa fadla, dan ganti dan kelebihan karunia Allah. Kita akan jadi orang kaya dengan pandai-pandai bersedekah. Kemudian wallahu wasi'un alim. Allah wasi'un alim. Allah Maha luas dan Allah Maha mengetahui. Ketika melihat rezeki, mencari rezeki, Islam meletakkan koridor-koridor. Ada yang halal, ya, riba nggak boleh. Apa yang halal? Ya, jual beli halal. Banyak orang yang menyebabkan ekonomi berbagai negeri itu ambruk gara-gara duitnya dibungakan, nggak dibuat perdagangan, nggak dibuat usaha, beku tuh duit tuh. Banyak orang kaya punya uang 100 M. Kata dia, daripada anak buka perusahaan masih resiko, ahsan anak deposit. Deposit tuh kalau 1 miliar berapa dapatnya? Masya Allah. Iya, kalau 1 miliar setahun dapat berapa? 60-70 juta. Kalau 100 miliar dia tahu berapa? 6-7 miliar. Kata dia, ahsan daripada anak putar duit anak, resiko. Itu syaitan. Dan Allah ketika mengharamkan riba, itu benar-benar untuk maslahat hamba-hamba Allah semua. Allah itu tidak pernah menyuruh hambanya untuk berbuat sesuatu karena Allah butuh hamba itu melakukan sesuatu, bukan. Dan Allah juga tidak melarang hambanya dari sesuatu karena Allah pelit dengan hambanya, tidak. Allah ketika melarang kita karena untuk kebaikan kita. Maka yang jadi pedagang, jadi pengusaha, jadi pekerja, jadi apapun dia itu, dia harus tahu tuh aturannya dalam Islam. Ada halal haram, ya. Muamalah, kita lihat ada KPMI, Masya Allah, bikin daurah-daurah untuk orang mengetahui mana yang halal dan haram. Karena banyak di antara kita yang terjun dalam perniagaan nol, nggak tahu apa-apa tentang hukum agama. Iya, sekolahnya ekonomi, saya lulusan fakultas ekonomi. Nah, yang diajarin apa di fakultas ekonomi? Riba. Betul. Mereka yang dipelajarin ar-ra'sal maliyah, apa itu? Apa sistem perekonomian barat itu? Kapitalisme. Ini diajarin itu. Maka itu berbahaya. Kita harus belajar agama kita, yang mau belajar. Kemudian ketika orang sudah mulai berdagang, ada yang namanya zakatnya. Oh, zakatnya berapa?
Yang petani belajar, silahkan untuk jadi orang kaya. Dan harapan saya semua yang ada di masjid menjadi orang-orang kaya yang benar, yang kaya hatinya, kaya hartanya, kemudian dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan para nabi kelak di hari akhir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz atas materinya. Sesi tanya jawab sudah ada beberapa pertanyaan, tapi ini mayoritas masih di luar tema. Kita utamakan yang sesuai dengan tema kajian sore hari ini. Ini Ustaz, kenapa Ali bin Abi Thalib membenci dunia padahal sebagai muslim kita dianjurkan untuk menjadi kaya? Tafadhol Ustaz. Ali bin Abi Thalib membenci dunia, tapi bukan tadi yang kita bacakan. Ali itu benci dengan kefakiran. Tapi memang kenapa kita benci dengan dunia? Karena dunia itu membuat kita lupa. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang menipu. Kita benar-benar ditipu. Mengumpulin mati. Buat apa itu? Kan kita ditipu. Kalau ngumpulin kita bawa pergi. Itu pintar kan? Seperti orang ngumpulin duit punya 1 miliar, dia ngumpulin sudah, kemudian dia tinggal pergi. Itu dunia. Dan Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fi. Dunia ini terlaknat yang di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma wala au alimun wa muta'allim. Kecuali zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, segala ketaatan kepada Allah, orang yang alim, orang yang belajar enggak dilaknat. Jadi bukan berarti ketika Ali membenci dunia, Ali itu tidak mau jadi kaya. Seperti doa Rasulullah SAW, beliau ingin jadi kaya, beliau minta kecukupan. Seperti itu. Adapun hadis Rasulullah SAW, Allahumma ahyini miskinan, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi miskin. Kemudian wa'amitni miskin, matikan aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama kelompok orang-orang miskin. Hadis ini yang pertama diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya, kesahihannya. Sebagian yang mensahihkannya mengatakan yang dimaksud dengan miskin adalah tawadhu sebenarnya. Karena orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang hatinya tawadhu, tunduk. Biasanya orang-orang kaya raya kadang-kala sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Seperti itu. Tapi bukan artinya membenci dunia ini, tidak mau cari dunia, enggak. Karena dunia menipu kita. Antum nih ketemu sahib, datang ke rumah antum. Ada barang nih, kata dia. Bagus, ya. Berapa harganya? Buat ente 1 juta. Di pasaran 2 juta nih. Syukran. Beli. Alhamdulillah dapat nih barang. Ternyata ketipu dia. Besok datang lagi tuh orang. Ini ada barang nih. 2 juta, di luaran 4 juta kata dia. Ente mau, ente ambil. Kemudian tetap digodain sama orang itu. Kita suka sama orang itu. Kita benci lah sama orang itu. Ana ditipu terus sama itu. Sampai ana sholat berjamaah telat, ana sampai ngaji nggak jadi, gara-gara dunia ini. Maka mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Apakah profesi Rasulullah SAW ketika telah diangkat menjadi Rasul? Karena sedikit sekali keterangan yang menjelaskan apakah harta yang diperoleh beliau kebanyakan dari ghanimah. Syukran. Nah, iya. Setelah Rasulullah SAW menjadi Rasul, Nabi itu jadi Rasul sejak di Mekah. Ini seakan-akan pertanyaannya setelah Nabi hijrah, bukan setelah Nabi menjadi Rasul. Kalau di Mekah Nabi memang pedagang dari awal. Beliau membantu Khadijah itu punya harta, beliau putar tuh hartanya Khadijah. Itu ketika beliau di kota Mekah. Setelah hijrah Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana persaudaraan yang dilakukan oleh antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansor, ya. Sebagian dikasih kebun, dikasih apa, kemudian mereka dikasih dari kebun itu. Dan Rasulullah SAW memang akhirnya mendapatkan harta itu dari
hasil dari rampasan perang. Beliau juga memiliki kebun pembagian yang ada di Fada, yang ada di Khaybar. Dari situ Rasulullah SAW memberi makan keluarganya. Tapi pada awalnya Nabi itu sangat susah hidupnya. Kemudian cukuplah Nabi SAW, walaupun memang beliau tidak bermewah-mewahan dalam kehidupannya. Beliau ketika ada rezeki, beliau berbagi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah harta yang ditumpuk atau menabung perbuatan yang terlarang? Apa hukumnya menabung? Jazakallahu khair. Nah, iya. Anda mau tanya sama yang bertanya, duit itu ditumpuk buat apa sih? Mau dibawa mati? Kalau kau numpuk duit, terus sampai punya uang 10 miliar, terus kau mati, kau akan menyesal. Dia akan Rabbirji'un, ya Allah balikkan aku ya Allah ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin tuh dari yang aku tumpuk tuh aku sedekahkan. Ini. Jadi kalau orang menumpuk harta itu, apalagi yang suka ngitung-ngitung ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addada yahsabu anna malahu akhdar. Celaka orang yang suka mengumpat, mencela, mengejek. Orang itu, siapa orang itu? Yang dia jama'a malan, mengumpulkan harta kemudian menghitung. Hati-hati antum. Mengumpulkan harta ngitung, hati masuk ke situ. Dia mengira harta itu akan membuat dia kekal, makanya dia tumpuk kan. Kalau dia yakin aku nih bakal mati, nih duit gak ada yang aku bawa. Kalau aku mati besok, pamanku mati kaya raya, meninggalkan 5 perusahaan, subhanallah, gak ada sedekahnya dia. Duitnya dibuat rebutan anak-anak. Maka kalau menumpuk harta itu akan ditanya dengan setiap yang kita tumpuk. Dapat dari mana, kau keluarkan kemana. Maka kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu dilalaikan dengan banyak-banyakan harta, numpuk-numpuk harta tuh sampai akhirnya kalian mati, maka kalian akan dihisab atas harta yang kalian kumpulkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bagaimana sedekah seperti model salah satu Ustaz yang terkenal di negeri kita dengan dihitung-hitung akan diberikan dibalas 100 kali lipat, 1000 kali lipat setelah sedekah. Jazakallahu. Nah, memang dihitung sama Allah. Allah akan menghitung. Tidak ada satupun yang tidak terhitung. Kita nggak menghitung pun dihitung oleh Allah. Pernah seorang sahabat, ya Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un." Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? Kamatsali habbah, seperti 1 biji gandum, kemudian menumbuhkan 7 ranting. Setiap ranting itu ada 100 buahnya gandumnya itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Seperti itu Allah ngitungnya. Karena apa? Karena manusia ini cinta sama harta. Tapi ketika kita ini dikasih tahu, mamanya Ana nih, Anda siapa namanya? Alfian itu 2000. Alfian 2000 sekarang. Alfian tapi 2000 juga. Nih Mas Alfian nih. Mas Alfian. Tuh, antum keluarkan duit antum tuh. Antum bawa duit kan? Bawa duit. Bawa duit kan? Bawa, masyaallah. Bawa dia, bahaya jemaah. Ada orang lain enggak bawa duit, sama enggak bawa duit. Baik. Nih kita ngomong sama beliau, Ana lagi nggak bawa duit. Dia tahu pokoknya Ana ini miliarder. Ana punya uang di rumah Ana, orang tahu Surabaya uang Ana tuh 10 triliun umpamanya. Kemudian Ana ngomong sama beliau, Mas Alfian, tuh nanti akan datang
pengurus masjid misalnya minta duit, Ana nggak bawa duit nih, Mas Alfian kasih dia 10 juta, nanti Ana ganti 100 juta. Dia kasih nggak? Kasih, betul ya, 100 juta ya. Iya kata dia, Ana kasih dia. Dia yakin. Tapi kenapa ketika Allah yang mengatakan kita nggak yakin? Ketika Allah yang mengatakan Allah Rabbus samawati wal ardh, Allah akan gantikan 700 kali lipat. Tuh kita nggak yakin, kenapa? Masih berat di hati kita. Allahu Akbar. Kalau tadi Ustaz itu mengajarkan hitung-hitungan, itu hanya masalah pendekatan kepada akal kita aja. Kalau hitungan-hitungan itu ada dalam Islam. Bahkan cuma banyakkan orang tuh minta gantinya di dunia. Itu yang bermasalah. Anak minta ganti, Allah kasih ganti di dunia, diganti sama Allah. Man dzalladzi yuqridullah qardan hasan. Nih, Allah mengatakan barang siapa yang mau ngutangin Allah, ngutangin. Kalau ngutangin kan pasti dibayar. Fayudha'ifahu lahu. Allah akan lipat gandakan. Kayak tadi anak ngomong itu, kau kasih 10 juta, saya ganti 100 juta. Yakin dia, dikasih. Maka hitungan-hitungan itu yang bermasalah ketika seorang hamba hanya memandang kepada dunia. Yang anak ngasih, anak kepingin dunia. Kok masa nggak beriman sama Allah? Yang perlu ditumbuhkan di diri orang ini, bukan diputus dia. Betul yang disampaikan Ustaz itu benar. Allah akan kasih ganti. Tapi jangan cuma cari dunia kau. Kok kalau cuma cari dunia rugi. Kalau kau bersedekah kau 10 juta Allah gantikan 1 miliar, terus kau mati apa gunanya? Tapi kalau kau bersedekah Allah gantikan 1 miliar, kemudian nanti kau memiliki rumah di surga Allah. Oh, jadi yang perlu ditambahkan itu, dan itu sudah ditambah. Ana udah dengar kajian-kajian Ustaz yang mengajar kepada sedekah, bagaimana pengajaran tauhidnya. Betul, kita tuh memang harus dikenalkan dengan akhirat. Ketika seorang sahabat bawa 1 ekor onta, Masya Allah, yang sudah dikasih pelana siap untuk berjihad di jalan Allah, dia bawa, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini onta sedekah di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamati 700 naqah kulluha makhtumah. Kau akan mendapatkan nanti pada hari kiamat gantinya nih 700 ekor onta, semuanya pakai pelana, yang akan ada di timbangan dia pada hari kiamat, yang akan ada di padang mahsyar dalam timbangan dia tuh 700 ekor onta. Tuh orang seperti itu. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang satu pohon kurma, ada seorang Ansor yang lagi ribut ya, yang anak kecil sama orang dewasa masalah pohon kurmanya itu, karena pohon kurma itu ada di batas. Si anak ini mau bikin pagar, ada pohon kurmanya tetangga, tapi di pagar situ. Maka dia ngomong, tolong pohonmu ini kasihkan hadiah kepada aku. Karena kadang-kadang kan orang nanam pohon, beranak pohon kurma itu, anaknya itu kadang-kadang kan lewat dari tanah dia. Si anak ini minta supaya pohon kurmanya itu diserahkan kepada dia, nggak dikasih sama tuh orang. Akhirnya anak kecil itu laporan kepada Rasulullah SAW. Nabi Alaihissalam memanggil tuh sahabat. Mungkin si sahabat dilaporkan ke Nabi jadi nggak enak dia kan. Kata dia, kau kasihkan kepada anak itu bagimu nakhla fil jannah. Gantinya 1 pohon kurma di surga. Bukan di dunia, di surga. Orang itu merasa berat atau gimana nggak dikasih. Ya sudah, Rasul cuma sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan syafaat dia, karena memang pohonnya itu milik orang itu gitu loh. Akhirnya Abu Dahda mendengarkan Nabi mengatakan itu sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan 1 pohon di surga. Apa kata Abu Dahda? Ya Rasulullah, ini syaraituha atau inbi'tuha hal li nakhla fil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku beli itu pohon kurma, kemudian aku berikan kepada anak itu, bagi aku 1 pohon kurma di surga. Naam, kata Rasulullah SAW. Berangkat Abu Dahda, dijumpai untuk orang itu, ditanya, kau tahu kebunnya Abu Dahda? Kebunnya, dikatakan ratusan pohon kurmanya Abu Dahda. Dikatakan kepada orang tadi yang punya 1 pohon kurma itu, kau tahu kebunku itu? Iya, siapa yang nggak tahu sama kebunnya Abu Dahda? Kau mau 1 pohon kurmamu itu aku tukar kebunku? Kata dia, maulah, kata dia. Subhanallah. Langsung Abu Dahda pulang ke kebunnya. Tadi ada istri sama anak-anak. Dipanggil tuh istri sama anak-anak. Dalam riwayat Abu Dahda itu memanggil dari luar.
memanggil istrinya, ya Ummah Dahdah, ya Ummah Dahdah, wahai Ummu Dahdah, kata dia, keluar kau. Laqad bi'naha bidahlatin fil jannah. Wahai Ummu Dahdah, kita udah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga. Apa kata istrinya? Robihal baik. Untung kau Abu Dahdah, untung keluar itu istri. Subhanallah. Jangan cuma gantinya itu dilihat dunia. Dunia ini benar-benar kita akan meninggalkannya. Tapi di akhirat, maka tatkala Abu Dahdah meninggal dunia dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut mengantarkan jenazahnya, beliau mengatakan, kam min izkin mudalla li Abi Dahdah fil jannah. Berapa banyak rumah-rumah yang bergantungan milik Abu Dahdah di surga. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi Muhammad. Ustaz, apakah saya seorang suami termasuk kategori zalim karena selama ini biaya pendidikan anak ditopang istri karena hasil usaha saya tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga? Nah, berkaitan dengan kewajiban seorang suami, memang kewajiban memberikan nafkah itu 100% adalah kewajiban suami. Dialah yang Allah tugaskan untuk mencari rezeki. Karena istri sudah hamil ngurusin anak kita, masa dibebani cari rezeki? Dia yang melayani kita, masa juga dikasih beban cari rezeki? Enggak. Allah kasihkan beban itu kepada suami. Maka kalau kita pikir nih, suami-suami ini sebenarnya adalah pekerja untuk istrinya. Kita ini cuma terima kasih, terima gaji kasih istri, terima kasih. Terima kasih. Nah, itu sebenarnya seperti itu tugas kita itu. Maka bagaimana kondisi suami yang bekerja tapi mungkin hasilnya tidak maksimal? Maka alhamdulillah kalau dia memiliki istri yang soleha dan mau membantu. Mudah-mudahan istri yang bertanya ini seperti istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Zainab itu istri Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini miskin. Dia dapat rezeki karena kalau dia dapat, dia mungkin kerjaannya nggak tetap, mungkin hasilnya juga sedikit. Siapa yang membantu Ibnu Mas'ud? Istrinya Zainab. Dia yang jual tenunannya, kemudian dia jual, ada hasil buat makan. Sampai suatu hari Zainab tuh kayaknya udah capek. Zainab dengar Nabi SAW ceramah tentang sedekah. Kepingin Zainab sedekah, karena selama ini dia nggak bisa sedekah disebabkan hasil usahanya untuk makan di rumah sama suaminya. Ada yang ngomong sama suaminya, wahai Ibnu Mas'ud, aku nih kayaknya mau sedekah, hasilku itu aku mau sedekah. Kata Ibnu Mas'ud, nggak apa-apa kalau kamu mau sedekahkan. Yang jelas Allah tidak akan meninggalkan menelantarkan kami, kata dia. Ibnu Mas'ud tetap akan berusaha gitu. Tapi kan kadang-kadang orang hasilnya nggak banyak, rezeki itu sudah dibagi, kita yang penting berusaha. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, coba kau tanya kepada Nabi SAW. Datang Zainab, bertemu dengan Zainab lagi. Ada dua Zainab di pintu rumah Rasulullah SAW. Zainab dari orang Ansar dan Zainab dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua-duanya mau bertanya yang sama ternyata. Masya Allah. Ada Bilal, kata dia. Bilal tanyakan nama Rasulullah SAW. Oh, tanya sendiri, kata Bilal. Akhirnya Bilal masuk. Ya Rasulullah, di pintu itu ada Zainab. Ayu Zayanib, kata Zainab yang mana, kata. Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, kata dia. Oh, kata dia. Tanya akhirnya. Rasulullah SAW mengatakan yang kau berikan kepada suami itu bernilai sedekah. Jadi suami ketika membantu sekolah anaknya, suami, istri membantu sekolah anaknya, biaya suaminya itu akan bernilai sedekah yang Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yang Allah akan jaga pelakunya dari penyakit, dari apa, asalkan lillahi ta'ala. Hadza wallahu a'lam. Ada hadis rezeki jodoh nanti sudah dijamin Allah, dan yang belum ditulis yaitu amal baik dan amal buruk. Apakah hadis di atas sahih? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Jadi hadisnya itu adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang menceritakan tentang 40 hari perjalanan manusia di perut, ya, alaqah jadi mudghah,
kemudian jadi janin nantinya, kemudian setelah 120 hari ditiupkan ruh. Fayukta, ketika itu malaikat diperintahkan untuk menulis apa? Ajal. Kemudian rizkinya. Kemudian apa lagi? Syaqiyun aw sa'id. Dia itu termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. Jadi semuanya udah ditulis. Rizkinya udah ditulis. Dia masuk surga, masuk neraka, udah ditulis. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, yang pertama Allah ciptakan adalah al-qalam, adalah pena. Lalu Allah mengatakan kepada pena itu, uktub. Dan sang pena bertanya, ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kau tulis semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Itu ditulis semua. Jadi tugas kita bagaimana? Tugas kita, kita beramal, kita berusaha. Sebagaimana urusan rezeki kita berusaha, untuk urusan akhirat kita berusaha. Jangan mengatakan aku mau duduk aja di sini kalau udah ditulis. Udah ditulis. Sampai para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah." Mereka mengatakan, "Aya'lamu rabbuna ahlal jannati min ahlin nar?" Apakah Rabb kami tahu siapa yang bakal masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Kata Rasulullah SAW, nah, Allah tahu. Lalu para sahabat bertanya, fafiman amal. Kalau itu buat apa kita beramal? Nih, para sahabat, pertanyaan itu jelas. Kalau udah ditulis, buat apa kita beramal? Kata Rasulullah SAW, malu. Tugas kalian tuh beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semua akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Kita nggak tahu. Kita mau jadi apa? Keluar dari sini, kita akan keluar ketemu siapa? Akan ada yang ngasih duit, ada yang nabrak kita, ada yang apa? Na'udzubillah min dzalik. Kita nggak tahu. Dan itu sudah ditulis. Dan yang ditulis takdir itu banyak orang berpikir kalau lagi kena musibah, ya sudah takdir. Betul. Ketika dapat rezeki, masya Allah, ini kok bisa jadi kaya? Oh iya, anak usaha dari kecil, masya Allah. Kok nggak takdir gitu? Itu takdir juga. Kau jadi kaya itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sebabnya usaha. Kau kena musibah ada sebabnya. Tapi tetap semua itu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kayak Qarun. Qarun ketika ditanya, oh dapat dari mana nih harta-harta benarnya? Apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kata dia, aku nih dapat harta nih karena aku punya ilmunya, kata dia. Aku tahu cara memperbanyak duit. Jangan. Jadi itu semua takdir Allah SWT. Beramal pun kita takdir. Tapi jamaah, begini. Kadangkala kita sibuk cari dunia, lupa dengan akhirat. Kita dalam adab, ya Ustaz kan disuruh berusaha. Nah, kok sama-sama disuruh berusaha. Cari dunia berusaha, cari akhirat berusaha. Jangan sampai usahamu untuk cari akhirat itu lebih apa? Lebih malas daripada usahamu cari dunia. Ikut kajian, ya kalau ada waktu Ustaz. Subhanallah. Kalau cari fulus, ya harus Ustaz. Ini sama-sama harus loh. Jangan ngomong kalau ada waktu Anda baru cari kajian. Khususkan waktu. Cari waktu. Sebagaimana kita mengkhususkan mencari dunia, kita juga mengkhususkan waktu untuk mencari akhirat kita. Hadza wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir. Tapi sebelumnya mengingatkan untuk tanggal 11 Oktober akan ada kajian lanjutan, kajian terakhir mengenai harta haram, muamalah kontemporer. Insyaallah disampaikan Ustaz Ma'ruf Nur Salam, insyaallah di Masjid Jami Mekah di Bandar Merisi Tengah. Kalau tanggal 17, 18 akan ada kelas muamalah terbatas hanya untuk 50 orang. Hanya untuk 50 orang. Jadi sekiranya yang berminat menghubungi panitia bersama Ustaz Amin Terbaik, Insyaallah Ta'ala. Tanggal 17 dan 18. Selanjutnya bisa ditanyakan ke panitia selesai acara. Pertanyaan hampir sama Ustaz. Jika di tempat pekerjaan kita, di perusahaan tempat kita bekerja, mungkin ada perusahaan itu menginvestasikan keuntungan perusahaan ada di riba, apakah
pegawai-pegawainya ikut mendapatkan dosa, atau juga misal dari 100% pekerjaan kita ada 10% mengandung subhat dari perusahaan tempat kita bekerja, apakah gaji keseluruhan mutlak haram atau bagaimana? Masya Allah. Ya, kalau kita melihat sekarang ini hampir tidak ada yang bisa terlepas dari riba. Semua ada model-model riba, karena memang itu sudah menjadi usaha orang-orang Zionis sejak zamannya Nabi Musa dari dulu. Mereka kerjaannya seperti itu. Terus bagaimana sekarang kalau kita bekerja? Kalau perusahaan itu halal, ya, dalam artian perusahaan itu dia bekerja di perusahaan yang usahanya sesuatu yang memang diperbolehkan. Cuma dia punya usaha lain nih, kayak model tadi 100% dia keuntungannya mungkin dia masukkan ke bank, tapi yang kita kerjakan halal, mudah-mudahan nggak masalah ya. Tapi kalau memang ada syubhat ya kita keluarkan yang syubhat itu. Kalau tadi dia katakan 10% kemungkinan syubhatnya, ya dia berusaha untuk menyucikan dirinya. Tapi mungkin untuk pertanyaan muamalatnya anak kadang kala kurang bisa jawab, cuma nanti ditanyakan kepada Ustaz Ma'ruf. Nah, anak yang terakhir, pengusaha muslim ini harus jadi muslim. Maka kalau penanggalannya tolong hijriah gitu ya. Penanggalannya jangan 17 Desember, terus apa itu Masehi lagi ceritanya. Katanya pengusaha muslim. Ya kalau pengusaha Masehi, penanggalannya Masehi gitu kan gitu. Pengusaha muslim penanggalannya muslim juga, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Apabila saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk para ustaz.